Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat, salam sejahtera dari saya buat sahabat semuanya dimanapun berada ya. Berjumpa kembali dengan saya di channel Yumna TV. Pada video kesempatan siang hari ini, saya akan sedikit berbagi tentang tips perawatan pada seputaran mesin RO ya, buat sahabat semuanya mungkin yang baru mengenal mesin RO ini. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu ya, ilmu sesuai yang saya ketahui ya, berdasarkan pengalaman saya selama pemakaian mesin RO ini yang sudah saya alami selama kurang lebih 3 tahun ya. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama-nama alat pada mesin RO, yaitu untuk memfilter ya, ataupun memfiltrasi air yang pada awalnya tidak layak minum ataupun tidak layak konsumsi, kemudian akan menjadi air yang layak konsumsi. Nah, sahabat, sebelum saya lanjut, saya akan mengenalkan alat-alat pada mesin RO ini. Saya mohon dukungan sahabat dan teman-teman semuanya untuk selalu dukung channel saya ya, yaitu dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk di-share ke media sosial teman-teman ya. Nah, baik, mungkin ada sahabat semuanya yang lebih berpengalaman dari saya, silahkan sharing-sharing. Kalau nanti penyampaian saya mungkin ada yang kurang pas ya. Lanjut ke TKP. Nah, baik teman-teman semuanya ya. Ini adalah penampakan dari mesin RO saya ya, yaitu yang berkapasitas 500 kPD. Di sini akan saya perkenalkan ya satu persatu dari komponen-komponen ataupun spare part yang ada untuk menunjang kerja dari mesin RO ini ya. Buat sahabat semuanya, di awal di sini saya akan mulai dari jalur air masuk ya. Di sini adalah selang pertama ya, yang ada kerannya untuk mengantisipasi kalau mungkin nanti terjadi kebocoran, bisa kita tutup di sini ya. Buat sahabat semuanya, awal air masuk adalah di sini, selang yang berasal dari tandon yang berada di luar sana ya. Yang biasanya kalau tabung untuk mesin RO ini standarnya itu menggunakan ukuran yang 0,5 mikron ya. Ini adalah tahap awal air masuk, kemudian ini fungsi dari isi tabung filter ini. Debit air yang keluar sudah tidak besar lagi, maka wajib untuk diganti untuk tabung yang pertama ini. Ini bisa dibuka sahabat semuanya ya, ini ada kuncinya, bisa langsung dibuka segini ya. Kemudian kita pasang filter yang baru. Nah, setelah ini sedimen filter untuk tabung yang pertama, air masuk dari tandon, masuk dari depan. Di belakang sini ada selang juga ya sahabat, yang menuju ke tabung yang kedua. Kemudian untuk tabung yang kedua ini masuk dari belakang, keluar dari depan sini. Nah, setelah ini tabung untuk nama tabung yang kedua ini adalah tabung housing untuk filter GAC ya, granular aktif karbon. Ya, di sini di dalamnya berisi serbuk granul ya, yang biasanya terbuat dari arang batok kelapa yang fungsinya untuk menjebak partikel-partikel halus ya, dan juga untuk merubah rasa ya, yang berbau karat ataupun mengandung zat kapur akan dijebak di sini. Nah, ini juga apabila telah memasuki jangka waktu pemakaian yang lama juga harus diganti. Kapan waktunya untuk mengganti filter yang ini adalah apabila debit air yang dikeluarkan dari sini sudah kecil ya. Dari sini masuk dari belakang, keluar dari depan. Kita lihat, bisa kita buka selangnya nih sahabat dengan cara membuka klip yang biru ini. Kemudian kita masukkan air dari sini, keluarnya sudah kecil, debit airnya sudah mulai lemah, maka sudah waktunya untuk diganti. Dan kemudian untuk yang tabung yang ketiga ini sahabat, ini adalah tabung untuk filter CTO ya, yaitu carbon taste odor ya. Ini adalah sama, bahannya juga dari arang, cuma di dalam itu berbentuk seperti padatan yang dikasih lubang di tengahnya untuk lewat jalur air. Kemudian di bagian luarnya
Itu biasanya dilapisi jaring yang telah dibuat secara khusus oleh perusahaan mesin RO ini untuk memfilter air ya. Untuk tabung yang ketiga yang berisi dengan CTO ini ya, carbon taste odor ini, fungsinya untuk menjebak bakteri ya sahabat semuanya. Ya buat para pemula yang baru beli mesin ini mungkin belum kenal, dan buat para senior-senior yang sudah lama berkecimpung di dunia mesin RO, ya mungkin ada pengalaman ataupun pengetahuan yang lebih, bisa sharing-sharing bersama saya untuk komen di bawah ya sahabat semuanya. Kita sama-sama belajar. Video ini sengaja saya buat untuk sahabat semuanya yang masih tahap awal memiliki mesin RO, yang mungkin butuh pengetahuan bagaimana cara menggantinya, kemudian apa-apa saja yang perlu diperbaiki ketika mesin RO-nya berkendala ya. Kita lanjut sahabat. Setelah masuk dari ke tabung ini di depan ya, tabung CTO ini ya, carbon taste odor ini akan dilanjutkan ke selang belakang yang menuju ke mesin RO ya. Ya, sebelum masuk ke mesin RO ini biasanya oleh pabrik ya yang membuat mesin RO ini dibekali dengan solenoid ya, water solenoid, yang fungsinya adalah mesin akan secara otomatis menyala ketika air menyentuh solenoid ya dengan tekanan tertentu. Nah, dan apabila tiba-tiba kita kehabisan air tandon ya, secara otomatis karena tidak ada air yang masuk mendorong solenoid, maka mesin ini akan otomatis mati. Nah, itulah gunanya solenoid, adalah untuk menjaga apabila mesin RO ini kehabisan stok air, maka secara otomatis akan mati dan menghindari panas yang terjadi pada mesin RO ini dan mengurangi kerusakan yang lebih parah lagi ya sahabat. Kemudian setelah masuk ke jaluran selang yang di sebelah kanan melalui solenoid, akan dilanjutkan ke selang yang di sebelah kiri saya ini ya, yaitu akan naik. Kemudian di sini selangnya naik ke atas, dilanjutkan ke membran ini ya. Ini selangnya masuk ke arah membran. Nah, ini untuk membrannya, penampakannya seperti ini. Ya, di dalam membran ini ada filter ya, namanya itu membran ya. Membran RO yang berkapasitas 500 kPD ya. Di sini juga sama, apabila telah dalam jangka pemakaian waktu lama juga akan mengalami penurunan ya, dalam pemakaiannya. Debit air yang keluar juga akan semakin kecil ya. Maka apabila debit air yang sudah keluar dari mesin RO ini sudah mulai mengecil, maka harus diperiksa satu persatu dari masing-masing spare part yang ada pada mesin RO ini ya. Kemudian ya, lanjut sahabat, masuk dari sini ke membran, akan diteruskan ke sini dah. Di sini keluaran dari membran ini adalah ada dua selang ya, selang bawah dan selang atas ini. Yang satu adalah untuk selang pembuangan air limbah ya, dan yang satunya adalah selang untuk air yang layak konsumsinya. Jadi jangan sampai sahabat salah dalam perakitannya, mungkin setelah dibongkar-bongkar akan melakukan perakitan ulang, jangan sampai salah ya. Ini adalah selang untuk menuju ke air limbah ya. Di sini ada water restrictor ya. Ini ya, untuk mengatur ya pembuangan dan air yang masuk ke dalam ya. Di sini adalah yang di bawah ini adalah selang dari hasil proses penyaringan dari membran RO ini ya. Untuk limbahnya akan keluar lewat jalur sini ya. Di sini akan diteruskan ke sini. Kemudian ini sudah saya rakit ya untuk naik ke bagian kamar mandi ya, bisa dimanfaatkan untuk cuci piring ya. Kemudian yang selang di bawah ini adalah untuk hasil air minum. Di antara selang ini sahabatnya ada solenoid valve ya, yang high pressure ya. Ini tegangan tinggi yang akan secara otomatis tertutup dan mati mesinnya apabila keran angsa ini kita tutup ya. Apabila keran angsa ini kita tutup, maka secara otomatis mesin RO ini akan berhenti dengan sendirinya. Ini adalah high pressure solenoid ya, yang bertekanan tinggi. Sementara yang di bawah tadi adalah low pressure ya.
ini high pressure solenoid, yang di bawah adalah low pressure solenoid. Ya, apabila dengan tekanan air yang sedang sudah bisa terbuka, sementara kalau solenoid yang high pressure ini harus menggunakan tekanan tinggi ya. Ini ditutup, dia akan menekan secara kencang dan kemudian secara otomatis akan mati setelah beberapa saat ya. Nah, di sini saya jelaskan kembali ya. Setelah melalui ini, kemudian akan diteruskan kepada filter ini ya sahabat semuanya. Kita luruskan dulu biar kelihatan. Ya, dari bawah membran ini sahabat, ini jalur solenoid, kemudian akan diteruskan ke pos karbon. Pos karbon yang pertama ini berfungsi untuk menetralkan rasa air ya, lebih segar lagi, yang fungsinya menambah kesegaran air, dan ini adalah untuk menambah mineral ya. Setelah dari pos karbon kita turun ke bawah, dilanjutkan ke pos karbon bio kuning ini yang fungsinya adalah untuk menambah mineral, dan akan diteruskan ke selang terakhir yang menghasilkan air minum. Kalau ada tangki kita bisa langsung masukkan ke tangki ya, tapi kalau saya langsung saya masukkan ke dalam galon seperti ini ya sahabat semuanya, langsung dituang. Nah, saya rasa cukup demikian sahabat ya untuk perkenalan alat-alat mesin euro ini. Saya rasa untuk sementara cukup, dan untuk video-video selanjutnya mungkin dapat saya buatkan tutorial untuk cara penggantian dari masing-masing spare part ini ya. Apabila nanti sudah waktunya saya akan mengganti, maka insya Allah akan saya videokan sahabat semuanya. Nah, demikian sahabat, jangan lupa ya sebelum sahabat meninggalkan channel saya ini, saya rasa tidak ada salahnya sahabat untuk selalu like dan komen pada video saya, mungkin ada yang bermanfaat. Dan apabila sahabat semuanya merasa video saya ini berguna ya, silahkan di subscribe, kemudian di share ke sosial media teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya. Demikian sahabat, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.